Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak soleh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam video pembelajaran. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Dan semoga apa yang kami jelaskan bisa dimengerti dan dipahami oleh Anda sekalian. Selanjutnya, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga semua apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian yang kami cintai, hari ini kita masuk di pembelajaran subtema 3, pembelajaran 4 insyaallah. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, silakan buka bukunya pada halaman. Baik anak-anak sekalian, silakan buka bukunya halaman 134. Nah, di halaman 134 terdapat sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah keluarga. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Nah, di setiap anggota keluarga, saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki peran, dalam hal ini hak dan kewajiban sesuai dengan peran yang masing-masing. Misalnya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, sementara ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Dan masing-masing itu memiliki hak dan kewajiban kemudian yang sebagian berbeda. Baik anak sekalian, silakan kita lihat halaman selanjutnya. Kewajiban seorang ayah adalah bertanggung jawab untuk mencari nafkah, seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya ya. Sementara ayah juga bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya, baik itu kehidupan di dunia, lebih-lebih untuk kehidupan di akhirat kelak. Baik, seorang ibu itu bertugas untuk membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu itu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah untuk mencari nafkah tentunya. Nah, selanjutnya kewajiban seorang anak atau anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga yang bisa dilakukan anak-anak misalnya menyapu, menyiram tanaman atau merawat tanaman, atau membersihkan rumah dan membantu merapikan rumah tentunya. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Sementara anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi oleh orang tuanya dan dicukupi kebutuhannya insya Allah. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, halaman selanjutnya ada sebuah pertanyaan, apa sajakah peran dari ayah? Nah, peran dari seorang ayah adalah sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Selanjutnya, apa bunyi sila kelima Pancasila? Siapa yang tahu anak soleh-soleh sekalian?
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Nah, seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa menjaga hak dan kewajiban itu sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Mari kita lihat salah satu hak dan kewajiban di rumah. Di video ada sebuah tugas sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Contoh, ayah itu misalnya tugasnya merapikan tempat tidur. Contoh misalnya, setelah merapikan tempat tidur, ayah misalnya tugasnya pergi kerja dan lain-lain sebagainya. Misalnya ibu tugasnya menyapu atau memasak atau membersihkan rumah. Sementara Ananda sekalian, contohnya misalnya mengepel, membantu ibu, tugas yang lain misalnya belajar dan lain sebagainya. Misalnya Ananda punya kakak atau adik, tuliskan lagi tugasnya. Ya, jadi ya tugas Ananda itu membuat tabel seperti ini dan menuliskan anggota keluarga serta tugasnya. Tugasnya kalau misalnya tugasnya sama, boleh menuliskan tugas yang sama seperti itu. Misalnya ayah kadang-kadang menyapu, ibu juga menyapu, berarti boleh ayah tugasnya menyapu dan ibu juga tugasnya misalnya menyapu. Dalam hal ini dalam keluarga bisa saling membantu. Misalnya Anda tugasnya juga menyapu, jadi semuanya tulis menyapu. Ya, jadi tuliskan masing-masing 2 contoh tugas dari anggota keluarganya. Mulai dari ayah, ibu, Anda sekalian, adik ataupun kakak. Misalnya kalau punya adik atau kakak di rumah. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan. Yuk, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara, ya anak soleh-soleh sekalian. Jadi, terdapat beberapa kata tanya yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah pertanyaan wawancara. Ya, contohnya adalah apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Ya, tambahannya lagi di mana. Ya, apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Baik, dalam membuat sebuah kalimat wawancara, kita menggunakan kata-kata ini. Misalnya, kita akan mewawancarai seseorang tentang cara perawatan tanaman. Misalnya kita mewawancarai tukang kebun sekolah. Pertama, misalnya kita menggunakan kata apa. Apa yang Anda lakukan ketika tanaman layu? Selanjutnya, siapa yang biasa menyiram tanaman pada pagi hari misalnya? Selanjutnya, bagaimana cara merawat tanaman agar tetap subur? Itu pertanyaan. Misalnya mengapa sebagian bunga di depan kelas layu? Contoh kata kapan, misalnya kapan Anda mulai bekerja sebagai perawat bunga misalnya. Ya, saya kira itu contoh-contoh pertanyaan wawancara. Jadi tugas Ananda adalah seperti ini ya. Tugasnya adalah seperti ini, dengarkan baik-baik. Ananda adalah seorang wartawan yang akan meliput berita. Berita yang Anda liput adalah Ananda akan mewawancarai seorang polisi
Ananda akan mewawancarai seorang polisi. Tuliskan 6 pertanyaan wawancara ketika Ananda mewawancarai polisi tersebut. Saya ulangi. Jadi Ananda adalah seorang wartawan ceritanya di sini. Ananda akan mewawancarai seorang polisi dan Ananda harus mempersiapkan 6 pertanyaan dengan menggunakan 6 kata tanya untuk mewawancarai seorang polisi tersebut. Ya. Jadi buatkan 6 kalimat wawancara dengan menggunakan kata tanya yang saya contohkan tadi. Contoh ketika bertemu polisi untuk mewawancarai, contoh ini apa, tapi boleh juga ditulis nanti, apa yang Bapak lakukan ketika menemui pengendara yang tidak memakai helm. Terus misalnya, siapa yang Bapak polisi tilang pertama hari ini? Selanjutnya, silakan Anda dilanjutkan sendiri. Saya kira itu materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nantinya tentang penjelasan saya, silakan di japri atau ditanyakan di grup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.